Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom sahabat Kabar Baik dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Buce Daud Pati untuk menyampaikan kabar baik, di mana kabar baik saat ini saya ambil dari Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7, dengan tema yang saya berikan adalah kegelapan tidak berkuasa atas hidup orang benar. Saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, adakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudaraku yang terkasih, ya, di dalam ayat 1 sampai 3 ini saya memberikan satu garis besar tentang orang yang percaya kepada Allah tidak perlu takut atau panik menghadapi apapun. Kegelapan, ya, adalah satu iklim ketakutan, ya, keputusasaan dan ketidakberdayaan. Situasi ini pun pernah dialami oleh Daud. Saudaraku yang terkasih, Daud berada dalam satu pelarian, ya, yang dimana musuh-musuhnya mengejarnya di dalam kegelapan. Dia menaik ke tempat yang lebih tinggi, ya. Kegelapan itu, ya, satu keadaan yang menakutkan kalau kita mau pikir, ya, di mana musuh-musuh akan memanahnya dari segala penjuru. Daud tidak dapat melihat, ya, seberapa jengkal jauhnya musuhnya, atau seberapa dekatkah orang-orang yang akan membunuhnya. Kegelapan menguasai dia. Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia, ya, Daud mengalami satu iklim ketakutan, iklim yang menakutkan, dan tentunya itu pun tak luput daripada kondisi dan keadaan kita. Saudaraku yang terkasih, kegelapan berarti bahwa, ya, saudara dan saya tidak tahu siapa musuh. Ya, kalau kita lihat kembali saudaraku yang terkasih, ya, masa pandemi, ya, kegelapan berbagai macam bentuknya, ya, bisa lewat satu kondisi keadaan ekonomi yang ambruk, bisa dalam satu keadaan kondisi sakit yang begitu sangat parah, bisa juga dalam satu kondisi, ya, satu bencana alam, dan ketika itu menimpa kepada satu pribadi atau bangsa sekalipun, maka situasinya mencekam. Kita lihat kegelapan tentang COVID, ya, begitu mencekam semuanya. Seakan-akan kita tidak tahu dari mana datangnya serangan itu, tapi banyak sekali menekan atau menelan jiwa atas bentuk kegelapan seperti itu. Maka bagaimana mereka bergerak? Anda ingin membela diri, tetapi tidak dapat melihat untuk membela diri. Kita tidak tahu dari mana datangnya panah itu, dari mana datang serangan itu. Kegelapan itu begitu mencekam sekali. Dan ini pun dialami oleh seorang Raja Daud. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Daud mungkin dia ada dalam satu kondisi pelarian. Tidak tahu apakah dia dikejar oleh Saul kah atau oleh anaknya. Tapi iklim ketakutan itu dialami oleh Daud. Maka dia naik ke atas. Tiba-tiba saudara yang terkasih, ya, ada suara yang berkata begini, ya, terbanglah ke gunung seperti burung. Dalam menghadapi cobaan, bisa saja ada suara yang berkata tentang pergi, larilah dari sini. Pertanyaannya, ketika iklim ketakutan, di dalam kondisi kegelapan itu dalam tanda petik, ya, suara siapa yang kita dengar? Apakah kita masih bisa mendengar suara Tuhan dalam ketakutan itu? Atau suara lain yang justru membuat kita lari
Tapi apa yang Daud lakukan, saudaraku yang terkasih? Ya, apa yang terjadi? Daud berkata begini, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Daud naik ke atas menggantungkan harapannya kepada Allah, karena dia percaya bahwa Allah lah sebagai sumber pelindungannya. Untuk itu, saudara terkasih, hanya orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhanlah, ketika mereka mengalami tekanan hidup seberat apapun, kegelapan yang mereka alami dalam kehidupan mereka seberat apapun yang mereka alami, mereka akan tetap mencari wajah Tuhan. Mereka tetap akan mencari atau mau mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan terhadap mereka untuk memiliki sikap terhadap situasi yang mereka alami. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, justru mereka kemungkinan akan mendengarkan suara-suara lain yang dianggap sebagai suara kebenaran, tetapi suara itu ternyata menjerumuskan dia kepada satu penyesatan, karena roh ketakutan itu begitu merajalela di dalam kegelapan setiap orang. Dan untuk itu, apa yang mau kita pelajari dari situasi seperti ini? Ya, di dalam poin kedua yang saya katakan sini, bahwa Allah tetap berdaulat atas hidup orang percaya. Ia maha adil dan hakim atas segala kejahatan. Saya ulang tadi kembali, Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudaraku yang terkasih, kiranya ini menjadi satu pelajaran penting bagi setiap kita, bahwa di dalam ketakutan itu kita harus percaya bahwa Tuhan melihat keadaan kondisimu. Dia tetap mengamat-amati seberapa jauh engkau mempercayai Dia, seberapa dekat engkau bergantung kepada Dia. Hal ini penting, baru kita harus garis bawahi dalam setiap kehidupan kita, bahwa tantangan apapun boleh dan selalu ada silih berganti dalam kehidupan selama hidup ini masih ada. Tetapi di dalam setiap musim berganti musim itu, baik suka maupun duka, adakah kita membangun suatu hubungan mesbah dengan Tuhan? Bukan hanya sebagai suatu liturgis engkau ada di gereja sebagai pelayan Tuhan, bukan hanya sebagai suatu tugas tanggung jawab saya sebagai seorang pendeta, tetapi saudaraku yang terkasih, yang terpenting adalah bagaimana ketika firman itu dia hidup di dalam engkau, maka hidupmu itu menjadi satu alunan musik, pujian penyembahan yang harus engkau persembahkan kepada Tuhan. Sehingga tidak perlu lagi kita takut menghadapi apapun, karena kita memiliki satu connecting hubungan yang tidak pernah putus dengan Allah. Sebab hidup kita ada di dalam tangannya, dengan mempercayai bahwa Dia melihat engkau, Dia mendengarkan tentang engkau, dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan itulah yang dipegang oleh Daud. Dia tetap naik ke atas, artinya dia tetap mempercayai Tuhan, karena Tuhan melihat akan keberadaannya. Saudaraku yang terkasih, kalau Allah melihat begitu dalamnya, seperti Ia tahu bahwa saudara membutuhkan pertolongannya, ada dua hal penting yang saya mau tanyakan di sini. Jika demikian, maka kunci untuk hadapi pencobaan itu adalah, pertama, percaya bahwa Allah sedang mengamat-amati saudara. Ada amin, saudara? Hal ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tetap mau mendengarkan seruanmu kepada Dia, dan Dia tetap mengamat-amati engkau. Apakah langkahmu tetap setia pada jalan kebenarannya? Nah, poin yang kedua adalah, Anda harus memandang kepada Allah, bukan pada pencobaanmu, bukan pada masa kegelapanmu. Karena itu tidak akan pernah menjauh daripada engkau, sekalipun imanmu sebesar apapun. Tetapi kegelapan itu harus menghiasi perjalanan imanmu. Dan pertanyaannya adalah, adakah engkau memandang kepada Tuhan lebih utama, lebih dahsyat daripada engkau memandang kepada kegelapan, persoalan-persoalan dalam kehidupanmu? Hal ini penting, saudara yang terkasih, untuk perlu kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa baik engkau orang beriman, baik engkau sebagai orang yang tidak beriman, engkau pun semuanya melewati itu. Kegelapan, tantangan, pergumulan, tekanan-tekanan itu. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah, aku dan engkau, sahabatku yang terkasih dimanapun engkau berada, tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Sebab Dia tetap memandang kepada engkau, untuk engkau tetap berjalan pada kebenarannya. Dia tetap mendengarkan seruanmu. Apakah seruanmu
tertuju kepada Dia, satu-satunya Allah El Shaddai, Allah yang melepaskan engkau, Allah yang Maha Dahsyat itu, maka hidupmu saya pastikan aman dalam perlindungannya. Saudaraku yang terkasih, Daud berkata, pada Tuhan aku berlindung. Sebelum apa? Sebelum pencobaan itu datang. Karena kenapa? Dia telah mempunyai suatu hubungan yang begitu dalam dengan Tuhan. Maka kegelapan sekalipun, pencobaan yang berat sekalipun, Daud berani berkata, engkau tidak akan pernah membuat aku mundur untuk tetap memandang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, hal ini penting untuk kita pegang teguh sebagai orang percaya. Di masa-masa mendekat pada pemilu pada tahun 2024 nanti, ini tahun 2023, ingat pasti ada banyak sekali fenomena-fenomena, hal-hal yang tidak sehat terjadi. Tetapi sebagai orang percaya, di sini peranan kita untuk tetap memandang kepada Tuhan, karena Dialah yang memanggil setiap orang untuk memerintah atas kota, atas bangsa. Dialah yang berdoa atas kehidupan setiap bangsa, terlebih kepada hidupmu. Maka hari ini pesan kabar baik dari saya, Pendeta Bucet Daud Pati, bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan lihat pada persoalanmu, tapi pandanglah Dia, Tuhan, yang tetap menunggu dan menantikan engkau berseru kepadanya dan melihat langkahmu, apakah tetap engkau berjalan pada kebenarannya. Terpujilah Allah Bapa di sorga, ketika engkau pegang janji Tuhan, maka nilaimu tetap. Di dalam tekanan-tekanan itulah engkau menemukan damai sejahtera yang sejati, hubungan yang sejati dengan Allah. Sebab engkau tidak bisa ditukar oleh keadaan apapun. Itulah kemenangan. Iman sejati orang percaya, hidup karena iman. Terima kasih. Kiranya kabar baik pada hari ini boleh menguatkan setiap saudara, dimanapun saudara berada. Dari tempat yang kecil ini, kami kabar baik, ya, menyampaikan berita kabar baik kepada setiap saudara. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Amin. Tak takut, nyatakan